Dan selanjutnya adalah merancang SMM ISO 9001. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan sistem yang digunakan untuk menetapkan kebijakan atau pernyataan resmi oleh manajemen puncak berkaitan dengan perhatian dan arah organisasinya di bidang mutu dan sasaran mutu. Kemudian ada ISO International Organization for Standardization. ISO adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan standar internasional di berbagai sektor, termasuk manajemen mutu, lingkungan, teknologi, dan banyak lagi. Kemudian yaitu latar belakang sejarah ISO. Sejarah ISO bermula pada pertengahan abad ke-20 saat dunia mengalami perubahan besar dalam aspek industri dan teknologi, serta semakin meningkatnya kebutuhan akan harmonisasi standar global untuk mendukung perdagangan internasional dan inovasi. Sebelum tahun 1947, beberapa negara di Eropa dan Amerika Utara telah menyadari pentingnya standar dalam perdagangan internasional. Organisasi seperti International Federation of the National Standardizing Association atau ISA dibentuk untuk mempromosikan standarisasi, namun masih bersifat terbatas. Pasca Perang Dunia II, kebutuhan rekonstruksi ekonomi dan perdagangan internasional mendorong pembentukan National Organization for Standardization ISO pada tahun 1947. Organisasi ini didirikan atas inisiatif sejumlah negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan negara Eropa lainnya, dengan tujuan mengatasi hambatan teknis dan perdagangan. Di abad ke-21, ISO terus berkembang dengan menghasilkan standar yang relevan dengan tantangan global seperti standar keberlanjutan, manajemen risiko, keamanan dunia maya, dan teknologi digital. Organisasi ini berupaya mendukung daya saing perusahaan dan organisasi di pasar global yang semakin kompleks. Lalu membuat keputusan registrasi ISO 9001 T2 2015. ISO 9001 2015 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan kualitas produk dan layanan serta memastikan kepuasan pelanggan. Keputusan untuk mendapatkan sertifikasi standar ini memerlukan pertimbangan mendalam karena dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan registrasi dan keuntungan organisasi. Dan manfaatnya adalah yang pertama peningkatan kepuasan pelanggan, kedua adalah standarisasi proses bisnis, ketiga peningkatan efisiensi operasional, keempat pengurangan biaya kualitas, dan terakhir adalah keunggulan kompetitif di pasar. Kemudian untuk persyaratan umumnya, setiap unit kerja di Departemen Pekerjaan Umum harus memahami dan mengidentifikasi proses kegiatan internal, menetapkan urutan dan interaksi proses kegiatan, mengatur kriteria dan metode pelaksanaan proses secara terkendali, efektif, dan efisien, menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi untuk mendukung proses kegiatan, kemudian memantau, mengukur, dan menganalisis kesesuaian proses dengan sasaran, kemudian melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang direncanakan, kemudian mengendalikan proses kegiatan yang melibatkan penyedia barang atau jasa untuk menjamin kesesuaian persyaratan hasil pekerjaan. Kemudian ada persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen sistem manajemen mutu, dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerapan SMM yaitu yang pertama kebijakan mutu-mutu, yang kedua SMM Departemen Pekerjaan Umum, yang ketiga manual mutu, yang keempat sasaran mutu, yang kelima prosedur mutu, yang keenam dokumen lainnya antara lain petunjuk pelaksanaan, instruksi kerja yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, yang ketujuh rekaman hasil tinjauan manajemen, rekaman pendidikan dan pelatihan, rekaman proses dan pemenuhan
persyaratan produk, hasil audit internal, data analisa, dan pengukuran. Langkah-langkah implementasi. Yang pertama, persiapan. Pembentukan tim ISO 9001/2015. Yang kedua, analisa kondisi awal. Tiga, menentukan ruangan lingkup SNM ISO 9001/2015 yang akan diterapkan. Melakukan pelatihan pemahaman SNM ISO 9001/2015 ke seluruh karyawan. Kelima, latihan pembuatan dokumen. Tahap kedua, pengembangan. Pembuatan dokumen yang menunjang sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 di organisasi, yaitu dokumen wajib. Yang pertama, ruang lingkup sistem manajemen mutu. Yang kedua, kebijakan mutu, tiga sasaran mutu, dan keempat, kriteria evaluasi dan penilaian produk. Tahap tiga, audit internal. Audit internal adalah proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif guna menentukan penggunaan kriteria audit. Tujuan utamanya adalah memperoleh data dan informasi faktual yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, dan upaya perbaikan berkelanjutan. Tahap keempat, audit eksternal. Setelah melakukan rapat tinjauan manajemen, dilakukan sertifikasi oleh badan sertifikasi. Jadwal dan pelaksanaan analisis kesenjangan. Analisis care dilakukan untuk melihat kesesuaian keadaan perusahaan dengan ISO dengan cara wawancara. Pertanyaan yang diajukan berdasarkan klausel yang ada pada ISO 9001 kepada pihak perusahaan. Tujuan dari langkah ini adalah mengetahui keadaan awal di perusahaan, yaitu presentasi kesesuaian ISO dan dengan yang ada di perusahaan saat ini. Untuk klauselnya, yang pertama ada scope, klausel 2 normative reference, klausel 3 term and definition, klausel 4 context of the organization, klausel 5 leadership, klausel 6 planning, klausel 7 support, klausel 8 operation, klausel 9 performance evaluation, klausel 10 improvement. Kemudian rapat tim pengarah, definisi dan peran tim pengarah dalam implementasi ISO 9001/2015 merupakan kelompok eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab memberikan arahan strategis dan dukungan penuh terhadap proses sertifikasi. Peran tim pengarah kritis dalam manajemen keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu. Adapun tujuan dari rapat tim pengarah adalah yang pertama, memastikan apakah temuan atau rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti. Yang kedua, mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI. Yang ketiga, memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit kerja terhadap dokumen standar mutu institut. Yang keempat, memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan unit kerja. Yang kelima, memastikan peluang peningkat mutu unit kerja. Dan yang terakhir adalah rapat tim kerja. Definisi dan karakteristik tim kerja merupakan kelompok operasional yang bertanggung jawab mengimplementasikan teknis ISO 9001/2015. Tim kerja berperan kritis dalam menerjemahkan strategi menjadi hasil nyata. Agenda rapat tim kerja yang pertama adalah perencanaan dokumentasi, yaitu identifikasi dokumen yang dibutuhkan, pemetaan proses bisnis, pembagian tugas penyusun dokumen. Yang kedua adalah penyusunan prosedur, analisis prosedur existing, pengembangan prosedur baru, validasi dokumen sistem mutu. Ketiga, persiapan implementasi, yaitu rencana sosialisasi, jadwal pelatihan, mekanisme monitoring. Dan keempat, frekuensi dan dokumentasi rapat, yaitu rapat tim pengarah 3 sampai 4 kali per tahun, rapat tim kerja bulanan atau sesuai kebutuhan. Setiap rapat didokumentasikan dalam risalah rapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.